Oke, balik lagi di channel gua. Ya, di video kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang unik ya, teman-teman ya. Tapi di sini kita bukan ya kita mau trading, tapi di sini trading bukan untuk mencari keuntungan, tapi trading untuk ya mencari kerugian. Kenapa hal tersebut? Oke, nanti akan kita bahas secara jelas ya, teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Apa ya? Sebelumnya gua di sini kan menggunakan akun StromGen gratis ya. Jadi menggunakan akun StromGen gratis dengan modal itu hanya mining di sini saja, dan tentunya ada plus minusnya. Kalau untuk plusnya ya tentunya modalnya kita free. Akan tetapi kalau untuk minusnya sendiri, di sini kita ada beberapa fitur yang tidak bisa kita aktifkan. Misalnya nih, kita untuk posisi sell ini tidak bisa digunakan, jadi kita hanya bisa menggunakan open posisi buy aja. Untuk sellnya ini bisa terlihat ini not available, jadi tidak bisa kita gunakan. Dan juga untuk leverage nya sendiri ini juga tidak bisa kita gunakan, jadi kita hanya bisa menggunakan kali 5 aja. Itu kalau menggunakan akun yang hanya modal mining aja. Nah, kemudian bagaimana caranya agar fitur sell maupun leverage ini bisa aktif? Jadi sini kita langsung lihat aja ya, langsung kita klik. Nah, di sini kita lihat ada yang kita harus melakukan deposit sebesar 20,0404 USDT. Hal ini karena kenapa? Hal ini agar kita itu bisa membuka fitur. Jadi intinya teman-teman, ini harus kita lakukan deposit untuk melakukan pembukaan fitur baik itu sell maupun leverage. Nah, di sini sebelumnya itu gua buat teman-teman juga yang ingin terjun ke dunia trading ya, apalagi trading di crypto atau StromGem, ini menurut gue ya salah satu hal yang gimana ya ngomongnya, agak kurang menguntungkan ya buat kita ya, bagi user. Jadi karena kenapa? Jadi gini teman-teman, awalnya tuh gua sempat mau melakukan deposit sebesar 20,04. Karena kenapa? Karena di sini kita lihat di sini gue udah memiliki USD coin itu sebesar 9,25 USD. Jadi kita hanya kurang sebesar 10,8 USD. Nah, pada saat gue mau melakukan exchange, gue membeli koin di Indodax. Di sini gue udah memiliki 11,94 USDT. Dan pada saat gue mau exchange ini, karena kenapa hal ini menurut gue kaget ya, mungkin ya karena gue juga pengguna baru di Indodax ya. Jadi memang sebelumnya itu bukan trading di crypto, jadi agak kaget lah melihat fee yang terlalu besar ya. Yang awalnya pertama kali gue deposit di market IDR atau rupiah, itu kena fee sebesar kurang lebih 5.800 atau 5.700 sekitar segitu. Kemudian pada saat membeli koin USDT itu juga terkena komisi sebesar 0,3%. Nah, dan ini sih yang menurut gue lebih parahnya lagi ya, lebih yang kurang mengenakan buat kita user ya. Di sini kan gue udah memiliki 11,94 dan menurut gue itu cukuplah untuk kebutuhan gue yang kurangnya cuma 10,08 USD. Nah, pada saat gue mau melakukan deposit di akun StromGen secara full, di sini kita bisa melihat nih, pada saat gue mau melakukan full jumlah USDT 11, ini kita hanya terima bersihnya sebesar 6 USD, sedangkan biaya penarikan atau kita kena potongan itu sebesar 5 USDT. Ini sungguh sungguh besar sekali ya buat ya kita ya, bagi user kan, karena kita kan sini kan pengguna gratisan kan. Oleh karena itu di sini ya menurut gue ya agak tidak pas aja ya di kita ya. Dari situ di sini sebenarnya ada dua opsi. Yang pertama, kita melakukan penambahan saldo USD nih ya, kurang lebih sebesar 18 atau 19 USDT yang kita perlukan untuk mengaktifkan fitur sell maupun leverage yang akan kita gunakan ini. Itu yang pertama, kita harus deposit. Kemudian yang kedua,
ini kemarin gua habis riset ya, jadi di sini gua sengaja bikin minus 0,25, dan ternyata yang terpotong itu adalah aktif bonus kita nih. Jadi sebelumnya tuh punya gua nih 20,4 sekian lah, dan pada saat itu gua minus di sini dia malah berkurang. Dan sebelumnya juga yang di deposit ini gua memerlukan sekitar 20,24, dan pada saat gua minus tradingnya dia malah berkurang untuk persyaratan melakukan deposit. Intinya gini, untuk cara yang kedua kita harus mengurangi jumlah bonus kita ini, jumlah bonus kita yang ada di aktif bonus ini ya sebesar ya kurang lebih 10 USDT. Nah, oleh karena itu seperti gue bilang tadi di video kali ini, mungkin kita trading bukan mencari cuan, tapi di sini gue menggunakan cara yang kedua, yaitu tadi kita mengurangi jumlah aktif bonus yang kita dapatkan sebelumnya sebesar ini. Ya yang kurang lebih sekitar berapa ya? Sekitar 4 atau 5 dolar ya harus kita kurangin. Karena sebelumnya gini guys ya, sebelumnya pada saat withdraw kedua kan yang pertama kan 10 USDT, kemudian yang kedua itu kan 10 USDT. Nah, pada saat ini mining pertama itu persyaratan untuk deposit itu hanya 3,84 USDT. Akan tetapi pada saat gua udah melakukan withdrawal yang kedua itu malah naik sebesar 20,24 sekitar segitu. Nah, oleh karena itu berarti kita bisa simpulin bahwasannya yang mempengaruhi dalam peningkatan deposit ini itu adalah hasil dari mining kita. Oke. Oleh karena itu ya seperti gue bilang tadi, gue mau melakukan cara yang kedua, yaitu mengurangin aktif bonus gue ini biar pas lah ya. Jadi nggak perlu lagi gue deposit. Oke, karena kita kan user gratisan. Oke, kita cari lagi kira-kira market yang membuat kita itu bisa loss. Nah, ini bisa nih. Nah, oke. Kenapa ini bisa gua asumsikan akan mengalami penurunan, mencapai titik tertingginya, dan kita lihat juga dia udah ada konfirmasi akan mengalami penurunan ke bawah. Aku di sini menurut gua cukup untuk kita melakukan pengurangan saldo kita. Oke. Ini sebesar 10 USDT dulu. 10 USDT dan kita melakukan buy ya. Seharusnya ini kan harus sell, tapi kan karena sell ini tidak aktif, berarti kita harus open posisi buy biar saldo kita berkurang. Oke. Nah, oke, setelah itu apa yang bakal kita lakuin juga, kita tidak mengaktifkan. Nih, udah aktif ya dia. Udah minus 0, ya sekian gitu. Kemudian kita tidak mengaktifkan take profit, tapi kita mengaktifkan stop loss-nya ya. Stop loss-nya di sini aja. Di sini stop loss-nya sekitar 40% atau 4 US dollar. Oke, kemudian itu kita save dan kita tinggal tunggu aja. Jadi di sini kita memang pure 100% tidak mencari keuntungan, tetapi kita mencari ya kerugian agar selalu kita minus seperti itu. Oke, bagaimana caranya kita bisa menganalisa market apabila dia akan mengalami penaikan? Itu akan mengalami penaikan apabila pada saat ini market kan sudah menyentuh area resisten yang di atas, kemudian dia akan turun lagi ke bawah atau menyentuh area support, dan dia akan melakukan penaikan lagi ke atas sampai dia melewatin atau break ke area sini. Dia apabila break ke area sini, atau bisa dibilang dia lebih tinggi dari area sini dan dia sudah melewati area resisten yang akan melakukan retest, kemudian baru akan melakukan penaikan dan tingginya hampir sama dengan di area sini. Dengan itu seperti itu teman. Nah, nanti
setelah dia udah mencapai stop loss sebesar $4, nanti akan gue lanjutkan lagi untuk videonya. Dan sekiranya itu jadi berapa dia minimal deposit yang kita perlukan. Oke, teman-teman, sebelumnya kita agak sedikit salah kalkulasi ya. Jadi sini kita bukan mencari kerugian sebesar $4, tapi kurang lebih $6 aja. $6 biar kenapa? Biar saldo yang bisa kita kirim dari Indodax ke StromGem ini kan hanya sebesar 6 USDC. Sedangkan kita sudah memiliki saldo di USDT di StromGem itu sebesar 9,25. Jadi ya kurang lebih kita nanti bisa dapat 15 USDC yang akan kita depositkan di akun StromGem untuk mengaktifkan fitur sell maupun leverage ini. Dan harapannya apabila udah hanya dibutuhkan 14 USDC baru kita bisa melakukan exchange atau deposit seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang gue udah melakukan pengurangan saldo aktif gue ya. Jadi yang sebelumnya 20,20 USDT sekitar segitu, jadi sekarang sudah 19,10 USDT. Nah, di sini gue udah melakukan pengurangan di beberapa market kripto ya, seperti di IoT yang di video sebelumnya tuh udah gue jelasin. Kemudian ada Sol USDT pada saat open posisi pertama kita, kemudian TRX, dan di BCH BTC. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya teman-teman ya, apakah memang mengalami penurunan, karena sebelumnya untuk saldo deposit sebelumnya itu kan harus 20,08 USDT. Di sini kita lihat apakah mengalami penurunan apa tidak ya untuk minimal depositnya. Oke, pertama kita lihat di Sol USDT, di mana sebelumnya pengurangan minimal deposit itu menjadi 19,51, karena di sini gua ada minus 0,076. Nah, untuk yang sell VAT USDT ini yang di atas ini jangan teman-teman lihat, karena ini gue cuma testing aja. Kemudian kita lihat di trading kedua, yaitu di TRX. Jadi di TRX ini dia mengalami penurunan juga atau pengurangan deposit, jadi 19,43 USDT, karena gue minus hampir setengah dolar ya. Kemudian terakhir di BCH juga dia jadi sekarang menjadi untuk saldo minimal depositnya itu 19,11, karena gue minus 0,32. Nah, di situ teman-teman. Jadi memang benar ya, untuk mengurangi saldo deposit ini kita harus mengurangi aktif bonus kita yang di sini ya. Aktif bonus kita ini. Nah, sekarang gue udah 19,11 ya untuk minimal deposit, dalam artian untuk membuka fitur sell dan juga leverage-nya ya teman-teman ya. Dan sekarang kalau menurut gue udah cukup lah ya untuk melakukan deposit ya sebesar 19,11, karena di trading gue sebelumnya tuh gue memanfaatkan momen dimana sebelumnya kan market crypto kan sedang up-nya ya, sedang naik-naiknya, jadi gue ya lumayan cukup panen lah, apalagi di market Ethereum ini gue udah cukup. Di sini gue bisa mendapatkan saldo tambahan itu sebesar 14,03, jadi kan sebelumnya cuma sekitar 9 USDT dan sekarang udah mencapai 14, jadi mendapatkan 5 USDT di trading sebelumnya ya, pada trading sebelumnya. Jadi ya sekitar 20 USDT lah kita dapatin untuk melakukan deposit di sini. Oke, jadi kesimpulan di video kali ini, jadi teman-teman ya, kalau untuk mau melakukan deposit di akun StromGem ini sendiri, gue nyaranin teman-teman harus deposit pada saat di mining pertama, karena di mining pertama ini dia masih sangat kecil teman-teman untuk minimal depositnya. Kalau gue kemarin hanya terkena 3,08 USDT aja untuk minimal depositnya ini, untuk membuka fitur sell dan juga leverage-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalnya gini udah melakukan mining pertama dan udah di withdraw, kemudian udah mendekatin 10 USDT, teman-teman gue saranin jangan dulu untuk
melakukan withdraw, jangan dulu melakukan withdraw, karena nanti akibatnya nanti akan semakin besar juga saldo deposit teman-teman. Jadi teman-teman lihat dulu, atau tidak teman-teman langsung deposit aja, karena itu kan selagi mampu masih kecil ya, masih kecil juga untuk saldo minimal deposit. Dan kalau misalnya teman-teman langsung withdraw di mining kedua itu langsung naik 10 atau bahkan hampir ya sekitar 15 USDT untuk melakukan deposit pertama, deposit untuk membuka fitur sell dan leverage-nya itu teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan ya teman-teman ya. Dan juga kalau untuk melakukan deposit di Indodax, teman-teman harus lebih ya, karena banyak sekali potongan. Dan juga di sini kan saya udah punya 11 USDC, tapi hanya bisa ditransfer atau bisa diterima hanya sebesar 6 USDC. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ya kurang lebih saya bisa deposit di sini sekitar 20 USDT, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua, semoga bermanfaat. Gua akhirin, see you.